Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Seketika, Yang Chen dan Murongqi pergi bersama Raja Naga Mangrove. Ia menduga Kaisar Naga Malam Utara akan berbagi beberapa urusan pribadi dengan Jin Zua, tetapi ia tak perlu bertanya. Lagi pula, sebagai sesama naga, Kaisar Naga Malam Utara pasti memiliki beberapa hal penting yang hanya boleh diketahui Jin Zua. Yang Chen memahami hal ini dan tidak menganggapnya terlalu serius. Di bawah kepemimpinan Raja Naga Mangrove, ia menuju ke Istana Raja Naga, Istana Baoling. Istana Baoling terletak di satu sisi Istana Raja Naga, dan skalanya tidak jauh lebih kecil dari Istana Raja Naga. Pintu masuk istana berbentuk kepala naga. Tidak ada yang menjaga bagian depan Istana Naga. Meski begitu, istana itu kosong. Tidak ada yang berani membuat kekacauan di dekatnya, dan ketertiban tetap terjaga. Yang Chen mengamati sekelilingnya, jiwanya terlepas, dan perlahan-lahan memahami segala hal di Istana Roh Harta Karun, memperoleh gambaran yang jelas. Begitu banyak harta. Yang Chen menarik napas, sedikit terkejut. Memang ada cukup banyak harta karun di Istana Roh Harta Karun. Sepertinya Kaisar Naga Malam Utara tidak menipunya dan telah membawanya ke tanah harta karun yang sesungguhnya. Sekarang, hanya dengan melihat-lihat saja, dia menemukan banyak harta karun dan materi yang layak untuk diperhatikannya. Dengan materi-materi ini di tangan, saya pikir mereka dapat membantunya berkembang pesat. Teman muda Yang Chen, lihat apa yang kau inginkan dan katakan saja padaku. Sebagai naga tua, aku tidak akan sopan saat memberikannya padamu, kata Raja Naga Mangrove sambil tersenyum. Yang Chen melihat sekeliling. Meskipun ada banyak hal yang membuatnya bersemangat, dia tetap tidak cemas. Lagi pula, ada begitu banyak harta karun, dan Anda harus memilih dengan hati-hati. Tak lama kemudian, Yang Chen melangkah maju dan melihat sebilah pedang berada di singgasana naga di bagian depan paviliun Baoling. Pedang ini disisipkan secara horizontal pada singgasana naga, dan dikelilingi oleh berbagai batasan dan formasi kecil, sehingga membuatnya tetap tersembunyi. Meski begitu, orang masih bisa merasakan bahwa kekuatan yang terpancar darinya cukup menakjubkan. Ketika Yang Chen mendekat, ia tak kuasa menahan diri untuk mundur selangkah, tampak terkejut oleh kekuatan di dalamnya. Ketika menatap pedang itu, ia benar-benar terpikat olehnya. Dia seorang ahli dan dapat mengetahui sekilas betapa kuatnya pedang ini. Wajah cantik Murongqi pun tampak terkejut, sikapnya terhadap pedang ini tak jauh berbeda dengan sikap Yang Chen. Kini Yang Chen menatap pedang itu dan tak dapat menahan diri untuk segera berkata, Senior Hongsu, bolehkah saya memiliki pedang ini? Meskipun bukan seorang pendekar pedang, tombak pembunuh dewa tak lagi bisa ditahan. Begitu melihat pedang itu, ia berteriak keras, seolah ingin menelan pedang itu. Hal ini membuat Yang Chen cukup penasaran, dan dia ingin melihat apa istimewanya pedang ini. Raja Naga Pohon Merah mengelus jenggotnya, dan setelah mendengar pertanyaan Yang Chen, ia tersenyum tak berdaya, teman muda Yang Chen, seleramu memang bagus. Kau langsung memilih pedang ini. Tapi sayangnya, aku tidak bisa memberikannya padamu. Mengapa? Tanya Yang Chen bingung. Visi teman muda Yang Chen tidak tumpul. Kau bisa melihat kekuatan pedang ini, kan? Kata Raja Naga Mangrove sambil tersenyum. Yah, kalau aku tidak salah, pedang ini mungkin bukan senjata kekaisaran biasa, kata Yang Chen. Raja Naga Pohon Merah mengangguk dan berkata, tentu saja. Tepatnya, pedang ini bukanlah artefak ilahi kekaisaran, tetapi pedang ini telah melampaui ranah artefak ilahi kekaisaran. Melampaui artefak ilahi kaisar. Yang Chen memiliki beberapa tebakan samar, tetapi ketika dia benar-benar membicarakannya, dia masih sedikit terkejut, melampaui jangkauan artefak ilahi kaisar. Artefak macam apa itu? Melihat Yang Chen tidak tahu, Raja Naga Mangrove tentu saja tidak keberatan menjelaskan sambil tersenyum, nama yang tepat untuk senjata suci ini adalah artefak suci leluhur. Artefak dewa leluhur. Yang Chen belum pernah mendengar nama ini. Sepertinya tuan muda Yang Chen tidak tahu tentang ini. Kalau begitu, aku, naga tua itu, hanya akan mengatakan beberapa patah kata dan bertindak sebagai pemandu tuan muda Yang Chen. Raja Naga Mangrove mengelus jenggot naganya. Junior mendengarkan dengan saksama, dan sangat baik hati. Yang Chen segera membungkuk dengan hormat. Raja Naga Pohon Merah berkata dengan lembut, rekan Taois Yang Chen, tahukah kau bahwa di dunia ini, batas tertinggi dari sebuah senjata dewa sebenarnya hanyalah senjata dewa tingkat atas? Apa maksudmu? Yang Chen tampak bingung. Raja Naga Mangrove tersenyum tipis dan berkata, begini saja. Di dunia ini, artefak ilahi raja, artefak ilahi kaisar, dan artefak ilahi leluhur yang sedang kita bicarakan, tidak dapat dilahirkan melalui kultivasi bawaan. Artefak ilahi tingkat tertinggi yang lahir dari kultivasi bawaan adalah artefak ilahi tingkat atas. Inilah sebabnya orang sering mengatakan bahwa artefak ilahi raja dan artefak ilahi kaisar juga merupakan jenis artefak ilahi tingkat atas.
Setelah mendengar ini, Yang Chen tidak dapat menyangkal bahwa, memang, artefak ilahi raja dan artefak ilahi kaisar juga merupakan jenis artefak ilahi kelas atas. Namun, artefak ilahi raja dan artefak ilahi kaisar tidak lahir sejak awal, dan dia tidak pernah mempelajari masalah ini. Kalau dipikir-pikir lagi, sepertinya memang begitulah adanya. Bukankah tombak pembunuh dewa miliknya juga tidak lahir dari awal, melainkan diperoleh selangkah demi selangkah? Jika tidak lahir kemudian, bagaimana ia terbentuk? Yang Chen bertanya dengan hati-hati. Murongqi belum pernah mendengar rahasia ini sebelumnya, jadi dia mendengarkan dengan saksama. Sangat sederhana. Semuanya dibudidayakan oleh pemilik artefak kelas atas ini sendiri. Raja Naga Pohon Merah berkata sambil tersenyum, misalnya, artefak raja adalah yang paling mudah dibudidayakan. Bahkan artefak kelas atas pun dapat berubah menjadi entitas setingkat artefak raja dengan melahap dan melawan artefak kelas atas lainnya. Namun, agar artefak raja berevolusi menjadi artefak kaisar, transformasinya tidak bisa hanya bergantung pada artefak itu sendiri. Raja Naga Mangrove sangat antusias dengan hal ini. Untuk mengembangkan artefak ilahi raja menjadi artefak ilahi kaisar, pertama-tama, artefak ilahi tersebut perlu melahap sejumlah besar harta alam lainnya untuk membantu artefak ilahi raja mengumpulkan fondasinya. Kedua, pemilik artefak ilahi tersebut harus mengolah kekuatannya sendiri. Pengasuhan. Yang Chen bingung. Ya, itu adalah pengasuhan. Artefak ini mengikuti seorang guru yang kuat. Prasasti Tao yang dipegang oleh guru yang kuat ini secara bertahap akan mengasuh dan membantu artefak tersebut berevolusi. Ini juga salah satu faktor utama dalam evolusi artefak. Raja Naga Pohon Merah tersenyum. Yang Chen perlahan-lahan memahami dan mengingat kembali berbagai tahapan evolusi tombak pembunuh dewa. Kini, jika dipikir-pikir kembali, setiap tahapannya persis sama dengan apa yang dikatakan Raja Naga Pohon Merah. Lalu bagaimana dengan senjata suci leluhur ini? Yang Chen tak kuasa menahan diri untuk bertanya lagi. Jika itu artefak leluhur, artefak itu harus berevolusi dari artefak kaisar. Namun, syarat untuk evolusinya sangat sulit. Belum lagi banyaknya harta karun alam yang harus dilahap. Bahkan syarat untuk memeliharanya pun membutuhkan waktu yang lama. Jika pemiliknya tidak cukup kuat, artefak kaisar itu tidak akan pernah bisa berevolusi menjadi artefak leluhur seumur hidupnya, kata Raja Naga Pohon Merah. Senjata suci leluhur ini pasti sangat kuat, kata Yang Chen. Ini lebih dari sekadar luar biasa kuat. Bagi seseorang dengan tingkat kultivasi yang sama, jika mereka bisa memiliki senjata dewa leluhur, efektivitas mereka melawan musuh akan berlipat ganda berkali-kali lipat. Raja Naga Pohon Merah menghela napas haru, tuanku Kaisar Naga Beye menggunakan pedang ini, menodainya dengan darah dewa roh yang tak terhitung jumlahnya. Yang Chen tidak dapat membayangkan betapa dahsyatnya senjata dewa leluhur itu. Namun, meskipun terdapat banyak batasan dan rintangan dari formasi kecil tersebut, seseorang masih dapat sepenuhnya merasakan kekuatan artefak leluhur ini, yang jauh melampaui kekuatan artefak kaisar, dan dapat dianalisis. Setidaknya saat bertarung di level yang sama, perbedaan antara orang yang memegang artefak leluhur dan orang yang memegang artefak kaisar mungkin sangat besar. Baiklah, berhenti berteriak. Yang Chen mengurungkan niatnya untuk menggunakan tombak pembunuh dewa dengan ekspresi tak berdaya. Kau masih ingin melahap pedang ini? Aku khawatir jika kau melawan pedang ini, ia akan beruntung jika tidak melahapmu. Tombak pembunuh dewa kini layu, dan begitu mendengar tentang senjata suci leluhur, ia kehilangan kesabarannya. Meskipun ia tidak tahu seberapa kuat artefak leluhur ini, ia tidak tuli. Ia mendengarkan semua yang dikatakan Raja Naga Pohon Merah. Bisa dibilang artefak leluhur ini ditempa dengan jerih payah Tuan Kaisar Naga Beye seumur hidupku. Ini juga merupakan benda paling berharga di Istana Baoling. Bagaimana mungkin kau, Nak, datang ke sini dan ingin mengambilnya? Kata Raja Naga Mangrove sambil tersenyum tak berdaya. Yang Chen menyentuh hidungnya, baiklah, junior ini serakah, tapi ada satu hal yang tidak aku mengerti. Ada apa? Tanya Raja Naga Mangrove dengan bingung. Artefak leluhur ini sangat berharga, Tuan Kaisar Naga, bukankah seharusnya kau menyimpannya seperti harta karun? Jika kau menyimpannya di sini, apa kau tidak takut pencuri akan mengincarnya? Meskipun formasi terlarang ini sangat canggih, seharusnya tidak sulit untuk menghancurkannya jika kau benar-benar menginginkannya. Yang Chen tampak bingung. Hahaha, teman muda Yang Chen, apa kau benar-benar berpikir Tuan Kaisar Naga itu idiot? Raja Naga Mangrove tertawa terbahak-bahak, sejujurnya, bahkan jika aku, naga tua itu, memberikan artefak leluhur ini kepadamu sekarang, kau tidak bisa mengambilnya, dan itu tidak akan bisa memberikan efeknya. Mengapa begini? Yang Chen bingung. Artefak leluhur berbeda dengan artefak kaisar, artefak ini sangat istimewa. Jika itu artefak kaisar, kau masih bisa merebutnya dan menjadikannya milikmu setelah meninggalkan pemiliknya. Namun, dengan artefak leluhur, bahkan jika pemiliknya tewas dalam pertempuran, akan sangat sulit untuk menjadikannya milikmu.
Mengapa? Setelah artefak berevolusi menjadi artefak leluhur, atributnya akan sepenuhnya sama dengan pemiliknya, menjadi artefak eksklusif mereka. Ini juga hasil dari pelatihan bertahun-tahun pemiliknya. Raja Naga Pohon Merah menghela napas dan berkata, setelah sekian lama dipupuk, artefak leluhur ini dan pemiliknya hampir bisa dikatakan telah menyatu. Bahkan jika digunakan oleh orang lain, artefak ini tidak dapat melepaskan kekuatan sejatinya dan sama sekali tidak berguna. Terlebih lagi, artefak leluhur ini memiliki spiritualitasnya sendiri dan tidak dapat digunakan oleh siapapun selain pemiliknya. Yang Chen sedikit terkejut. Mungkinkah senjata dewa leluhur memiliki efek seperti itu? Jadi, Tuan Kaisar Naga, kenapa kau harus khawatir? Sekalipun artefak ilahi leluhur ada di sini, tak seorang pun bisa memindahkannya. Lagi pula, apa kau benar-benar berpikir bahwa batasan dan formasi kecil ini dimaksudkan untuk mencegah orang lain mencuri artefak ilahi leluhur? Fungsi ini untuk mencegah artefak ilahi leluhur terlalu tajam dan menyebabkan orang yang memasuki istana roh harta karun terluka secara tidak sengaja. Raja Naga Pohon Merah menjelaskan, jika kau menyimpan niat jahat dan ingin mencuri beberapa harta, artefak leluhur ini akan menembus batasannya dan langsung menangkapmu. Jangan remehkan kekuatan artefak leluhur ini. Sekalipun rekan Daois Yang Chen sangat kuat, ia mungkin tidak akan mampu mengalahkannya. Yang Chen mendesah tak henti-hentinya, lalu berkata sambil tersenyum, junior ini bodoh sekali. Hahaha, sahabat muda Yang Chen masih muda, jadi wajar saja kalau dia tidak mengerti hal-hal ini. Raja Naga Pohon Merah tertawa santai, sahabat muda Yang Chen, mari kita lihat barang-barang lainnya. Selain artefak dewa leluhur dan artefak dewa kaisar, kalian bebas memilih bahan apapun di perbendaharaan. Yang Chen mengangguk, lalu melihat sekeliling. Namun, ia tidak terburu-buru mengambil materi-materi ini. Yang pertama kali dilihatnya adalah ekspresi gembira Murongqi yang melihat sekeliling. Jelas saja, di rumah harta karun ini terdapat banyak harta karun yang menarik perhatian Murongqi. Melihat ini, Yang Chen tidak terburu-buru memilih harta karun untuk dirinya sendiri, tetapi berkata, Nona Murong, Anda pilih dulu. Aku, Murongqi tertegun, Tuan Muda Yang Chen, bukankah ini seharusnya pilihanmu? Bagaimana ini bisa menjadi milikku? Anda juga membantu Nona Murong saat itu. Bagaimana mungkin saya bisa mengambil semua pujian itu sendirian? Nona Murong, silakan lakukan sesuka Anda, kata Yang Chen. Murongqi tak dapat menahan perasaan terharu, dan dia makin mengagumi Yang Chen. Tapi bagaimana mungkin dia menerima ini? Dia hanya membantu hari itu. Hanya dia yang tahu seberapa besar kontribusinya. Tuan Yang Chen, Anda pantas mendapatkan semua pujian ini. Saya tidak tahu harus memilih apa. Murongqi menggigit bibir merahnya yang cerah, tampak sangat menawan. Kalau Nona Murong tidak memilih, aku juga tidak akan memilih, kata Yang Chen dengan tenang sambil melepaskan tangannya. Wajah Murongqi menegang, tetapi hatinya terasa lebih hangat. Kesan baiknya terhadap Yang Chen membumbung tinggi. Ia berkata, Tuan Muda Yang Chen, terima kasih banyak. Saya akan dengan hormat mematuhi perintah Anda. Yang Cencang tertawa dan berkata, benar sekali. Raja Naga Bakau juga melihat pemandangan ini. Mereka yang tidak terbutakan oleh keuntungan dan masih memikirkan teman-temannya saat ini, mentalitas seperti ini saja sudah patut dipuji. Meskipun Murongqi setuju untuk mengambil beberapa harta, ia tidak memaksa lebih jauh. Ia tahu betul bahwa kontribusinya tidak besar dan ia hanya mengambil satu barang. Tuan Muda Yang Chen, ini satu-satunya yang saya cintai. Saya tidak peduli dengan yang lain, kata Nona Murong dengan suara lembut. Yang Chen lalu mengangguk lembut dan memulai pilihannya. Dia menyukai banyak hal, dan Istana Baoling juga memiliki banyak harta karun yang layak. Belum lagi hal-hal lain, kekayaan alam ini saja sudah merupakan bantuan yang tak ternilai baginya. Dia sudah mengumpulkan sebagian besar bahan yang dibutuhkan untuk berlatih sihir terlarang tingkat ketiga, dan hanya kekurangan beberapa bahan terpenting. Sekarang, dia bisa mengumpulkan semuanya di sini. Selain itu, ada beberapa materi yang dapat membantu dalam mempraktikkan Sutra Samsara, dan ia juga mengambil beberapa di antaranya. 9 harta karun itu tampak banyak, tetapi kenyataannya, semuanya habis dalam sekejap mata. Yang Chen cukup puas dengan ini, terima kasih, Senior Hongsu, karena telah memimpin jalan. Raja Naga Pohon Merah tersenyum ramah, kenapa repot-repot? Seharusnya aku yang berterima kasih. Aku telah menyaksikan Mu Qing tumbuh dewasa. Jika sesuatu terjadi padanya, aku tak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Kalian adalah tamu terhormat klan nagaku. Status ini adalah sesuatu yang telah aku, Raja Naga Pohon Merah, nyatakan, dan tak seorang pun berhak menolaknya. Kalian berdua boleh tinggal di klan nagaku untuk saat ini. Kalian boleh bermain sepuasnya, dan jika butuh sesuatu, hubungi aku saja. Aku juga akan memberitahu semua orang tentang urusan kalian sesegera mungkin. Terima kasih, Senior Hongsu, jawab Yang Chen sambil tersenyum.
Di bawah kepemimpinan Raja Naga Mangrove, Yang Chen dan Murongqi untuk sementara menetap di kota naga. Kali ini, saat dia sudah menetap, dia sudah menjadi tamu terhormat. Yang Chen dan Murongqi juga menetap sementara di kota naga. Yang Chen belum berencana pergi untuk sementara waktu. Pertama-tama, ia perlu tahu bagaimana naga-naga lain memperlakukan Jin Zua di bintang Tianyuan. Kedua, ini adalah masalah klan Dewa Roh. Informasi yang diperolehnya tentang klan Dewa Roh dari pencarian jiwa beberapa hari yang lalu telah membuatnya semakin tertarik pada mereka, terutama yang berpangkat tinggi. Jika kamu membunuh Dewa Roh tingkat tinggi dan kemudian memurnikannya, kamu mungkin bisa mendapatkan berbagai manfaat yang serupa dengan yang Peng Wanli dapatkan sebelumnya. Ini adalah manfaat yang tidak bisa kamu dapatkan dalam keadaan normal. Harus saya katakan, Tuhan itu adil. Klan Dewa Roh memiliki kemampuan dan kekuatan untuk melampaui surga dan seluruh dunia, tetapi godaan yang mereka berikan kepada klan lain terlalu besar. Namun, sangat sedikit orang yang berani menyerang klan Dewa Roh. Adapun saat ini, Yang Chen pertama kali mempraktikkan sihir terlarang. Semua bahannya sudah ia kumpulkan, jadi tidak akan sulit baginya untuk mempraktikkan sihir terlarang hingga tingkat ketiga. Ini adalah sesuatu yang telah lama ia khawatirkan. Seni ilahi terlarangnya masih berada di tingkat kedua, dan ranah jiwanya telah runtuh. Hal ini mengakibatkan ia tidak dapat menggunakan perjalanan ilahi, dan banyak aspek kemampuannya telah sangat terganggu. Sekarang, jika saya terus berlatih dan meningkatkan sihir terlarang ke tingkat ketiga sekaligus, semua kekhawatiran ini akan hilang. Memikirkan hal ini dalam benaknya, Yang Chen mulai melatih kultivasi jiwanya dengan hati-hati. Latihan ini memakan waktu lebih dari 10 hari. Dalam waktu belasan hari, Yang Chen menyempurnakan bahan satu persatu, membentuk formasi, dan berlatih keras sesuai dengan metode sihir terlarang. Formasi ini diaktifkan di sekelilingnya selama lebih dari 10 hari. Alam spiritualnya memang telah membaik secara ajaib. Awalnya perlahan, lalu cepat. Akhirnya, ranah jiwa Yang Chen sepenuhnya naik ke level ketiga, mencapai ranah tertinggi sihir terlarang. Dalam sekejap, alam spiritual Yang Chen seperti ikan di air, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Terlebih lagi, ketika jiwa terbentang lagi, kemampuan untuk melakukan perjalanan ribuan mil, yang sebelumnya tidak dapat digunakan karena plot drop, juga dapat dilepaskan. Perasaan tingkat ketiga dari seni ilahi terlarang ini sungguh sangat halus. Rasanya seperti semuanya terkendali. Yang Chen tersenyum damai. Sekarang setelah menyelesaikan latihan seni dewa terlarang, Yang Chen mulai mempelajari sutra reinkarnasi lagi. Sutra samsara sangat luas dan mendalam, dan setidaknya ia dapat berkultivasi hingga alam pemisahan surgawi tanpa masalah. Namun, metode kultivasi untuk setiap metode dalam sutra samsara sangat menantang. Teknik seperti angin hitam maut dan sutra jahat maut memang baik-baik saja, karena hanya membutuhkan sedikit material. Namun, masing-masing teknik terlarang berikut ini membutuhkan kultivasi dan persyaratan material yang sangat ketat. Dua metode yang paling diminati Yang Chen adalah, nekromansi, yang ingin dipraktikannya sejak tahap Mahayana, dan kebangkitan semua hukum, yang selalu ingin dipraktikannya tetapi tidak memiliki kondisi untuk melakukannya. Ilmu nekromansi ini cukup efektif, memungkinkannya untuk secara langsung dan tanpa syarat mengendalikan jiwa lemah yang tingkat kultivasinya lebih rendah darinya. Dengan cara ini, efektivitasnya dalam menghadapi hantu-hantu dari dunia bawah akan berlipat ganda. Apa itu kontrol? Bukan nyawa orang lain, melainkan segala sesuatu tentang orang lain berada di bawah kendalinya. Dialah penguasa hidup dan mati. Seolah-olah Yan mengendalikan semua hantu di dunia bawah. Yan tidak hanya mengandalkan kekuatan, tetapi juga aturan mutlak dari filosofi kematiannya. Selama aturan ini ada, semua jiwa harus mematuhinya. Para praktisi Samsara Sutra rupanya juga telah memahami misteri kematian, sehingga menciptakan seni nekromansi. Prinsip di balik seni ini sama dengan Yan, meskipun efeknya tidak sedramatis itu, memungkinkan seseorang untuk mengendalikan dunia bawah dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Hal ini juga yang disesalkan Yang Chen. Ia tahu bahwa kekuatan Yan berada di luar imajinasinya. Saya tidak bisa mempraktikkan ilmu nekromansi ini dengan tingkat kultivasi Mahayana saya, tetapi sekarang setelah saya mencapai alam tak terbatas, mempraktikkannya tidaklah sulit. Hanya saja, kebangkitan segala sesuatu benar-benar membuat saya bahagia sekaligus khawatir. Yang Chen menepuk kepalanya. Kebangkitan semua hal adalah jalan menuju makna kehidupan. Selain itu, untuk mempraktikkan metode ini, seseorang harus menguasai seni nekromansi. Apa kemampuan untuk menghidupkan kembali semua hal? Ia dapat menyuntikkan vitalitas ke semua tubuh yang jatuh dalam radius tertentu untuk waktu yang singkat, membangkitkan mereka dalam keadaan tanpa jiwa. Meskipun waktu kebangkitannya singkat, Anda dapat menggunakan kemampuan mereka untuk membantu diri sendiri. Kemampuan ini sedikit tidak berguna, tetapi juga sangat berguna. Lagi pula, tidak ada yang tahu berapa banyak jiwa tersembunyi di suatu area.
Jika memang ada seorang guru yang dimakamkan di sini dan tubuhnya tidak bisa dihancurkan, bukankah itu akan sangat berguna? Ini adalah sesuatu yang sangat menarik bagi Yang Chen, tetapi satu-satunya hal yang disayangkan adalah bahwa persyaratan untuk mempraktikkan kebangkitan metode segudang bahkan lebih menuntut daripada teknik mayat hidup, dan bahan-bahan yang dibutuhkannya sendiri sangat banyak. Bahan-bahan yang ia temukan di Istana Baoling dimaksudkan untuk mempersiapkan metode ini. Sayangnya, ia hanya menemukan sedikit. Hal ini juga memaksa Yang Chen untuk memfokuskan pikirannya pada Istana Taiyuan. Dulu, ketika ia berada di alam selatan, ia tak pernah terpikir untuk mempraktikkan metode ini. Kini, setelah tiba di bintang Tianyuan, wawasannya telah jauh lebih luas. Ia tahu bahwa untuk mendapatkan materi-materi ini, ia harus pergi ke beberapa alam besar yang kuat untuk mengumpulkannya. Dengan cara ini, Yang Chen berlatih di klan naga selama sebulan. Selama bulan ini, Golden Claw tidak pernah keluar dari Istana Kaisar Naga, dan Yang Chen tidak tahu apa yang telah terjadi. Namun, tepat saat ia menunggu, cakar emas itu tak kunjung tiba, melainkan suara gemuruh yang mengguncang bumi datang dari kejauhan. Saat ledakan itu terjadi, Yang Chen dan Murongqi sama-sama terkejut. Apa yang terjadi? Murongqi gemetar dan menatap Yang Chen dengan bingung. Alam spiritual Yang Chen telah mencapai tingkat yang belum pernah dicapai sebelumnya. Hanya dengan sekali pandang, ia memahami segalanya. Orang-orang dari klan Dewa Roh telah tiba, jumlahnya banyak, bahkan beberapa anggota klan Dewa Roh tingkat raja telah muncul. Sepertinya orang-orang dari klan naga sudah tidak bisa diam lagi. Yang Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Sebelumnya aku sudah bilang pada Nona Muking bahwa klan Dewa Roh kebanyakan hanya terlibat pertempuran kecil dengan klan naga dan jarang melancarkan serangan besar-besaran. Hanya ada satu atau dua serangan seperti itu dalam 100 tahun terakhir. Kenapa mereka baru melancarkannya sekarang? Tanya Murongqi penuh keraguan. Masalah ini bukan sesuatu yang bisa kita urus. Apapun yang dilakukan klan Dewa Roh, klan naga akan menanganinya. Kita akan berlatih dengan tenang di sini, kata Yang Chen perlahan. Meskipun dia juga cukup tertarik pada klan Dewa Roh, itu tergantung situasinya. Dia tidak tahu apa yang akan dipikirkan klan naga jika dia bertindak dalam situasi ini. Orang-orang dari klan naga memiliki harga diri yang paling kuat. Mereka tidak akan menerima bantuan dari orang lain tanpa alasan. Jika tidak, mereka akan menganggapnya sebagai sedekah dan menjadi marah. Oleh karena itu, terlepas dari apakah dewa spiritual datang atau tidak, pilihannya adalah berkultivasi. Ia hanya akan bertindak ketika benar-benar diperlukan. Dan beberapa hari pun berlalu. Seluruh klan naga dan klan roh terjebak dalam pertempuran sengit, dan sulit untuk memisahkan mereka. Serangan klan dewa spiritual jelas bukan main-main, dan skalanya sangat mengejutkan. Dari klan dewa spiritual tingkat raja hingga Ling tingkat dewa sejati, jumlah anggotanya ada di mana-mana. Setelah mengamuk hebat, klan naga hanya bisa mengirimkan orang-orang kuat untuk melawan. Selama beberapa hari terakhir, kedua suku telah bertarung satu sama lain, dan hasilnya berimbang, tidak ada pihak yang memperoleh keuntungan apapun atas pihak lainnya. Namun semua ini baru permulaan. Jelaslah bahwa klan Dewa Roh tidak bermaksud menyerah begitu saja terhadap serangan ini. Setelah beberapa gelombang serangan pertama tidak memberikan pengaruh yang signifikan, mereka tiba-tiba melancarkan babak baru pemboman terhadap klan naga. Pengamatan lebih dekat mengungkapkan bahwa klan Dewa Roh baru-baru ini menerima banyak bala bantuan, gelombang demi gelombang, membanjiri klan naga sampai-sampai mereka tidak dapat bernapas. Hal ini membuat para naga merasa kewalahan. Mereka tidak tahu kegilaan macam apa yang telah dialami para Dewa Roh. Sebulan kemudian, di dalam klan naga, Raja Naga Bakau menjaga istana Raja Naga dengan ekspresi serius di wajahnya, mendengarkan laporan dari beberapa anggota klan naga tak terbatas yang kuat di bawah komandonya. Dia tidak pergi ke medan perang, dan seperti dirinya, banyak Raja Naga jarang bertindak. Ini adalah aturan tak tertulis di medan perang, hal-hal yang bisa diselesaikan oleh seorang kultivator tanpa alam biasanya tidak akan ditangani oleh seorang ahli tingkat raja. Ketika seorang ahli tingkat raja menyerang, hasilnya adalah pertempuran yang kacau, dan sulit untuk memprediksi hasilnya. Tidak ada yang punya pendapat tentang orang-orang di level ini. Sedangkan makhluk kuat di alam takdir seperti Raja Naga Mangrove, mereka bahkan lebih jarang beraksi. Hanya dengan duduk di sini, mereka bisa memberikan efek jera pada musuh. Namun kini, Raja Naga Pohon Merah mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, apa yang coba dilakukan orang-orang dari klan dewa spiritual ini? Mengapa mereka menyerang begitu ganas kali ini? Mereka baru melakukannya sekali. Terakhir kali, ketika Tuan Motian dari Istana Taiyuan wafat, membuat Istana Taiyuan tak berdaya. Klan dewa spiritual memanfaatkan kesempatan itu dan melancarkan serangan dahsyat terhadap klan naga kita. Apa yang terjadi kali ini? Semua master tingkat raja menggelengkan kepala sedikit, jelas tidak tahu banyak tentang ini. Mungkinkah terjadi sesuatu lagi di Istana Taiyuan? Kalau tidak, mengapa klan dewa spiritual begitu sombong?
Raja Naga Mangrove menggelengkan kepalanya. Istana Taiyuan adalah pusat alam semesta, jadi mustahil istana ini selalu bermasalah. Lagi pula, lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada mengandalkan orang lain. Kita para naga tidak perlu terus-menerus mengawasi istana Taiyuan saat kita sedang bekerja. Semua orang dari klan naga sombong, dan dia punya kesombongannya sendiri. Namun, tepat saat ia selesai berbicara, seorang anggota klan naga tersandung, penuh luka, dan berkata dengan panik, Tuan Raja Naga Pohon Merah, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Raja Naga Mangrove menatap anggota klan naga yang datang dengan ekspresi serius, ada apa? Ling Feng, apa yang terjadi? Kenapa kau terlihat seperti ini? Wajah Ling Feng menunjukkan ekspresi kesakitan, dan dia tersedak isak tangis ketika berkata, Tuan Raja Naga, 4 naga Tiandou telah mati, mati. Apa? Raja Naga Pohon Merah terkejut. 4 naga tempur surgawi, mati. Siapa yang mati? 4 naga langit adalah petarung andalan klan naga di tahap tanpa batas. Total ada 4 naga, semuanya bercakar 4. Dan semuanya adalah petarung tanpa batas. Bersama-sama, keempat naga itu dapat membentuk formasi pertarungan surgawi klan naga. Dengan formasi ini melawan musuh, keempat naga pertarungan surgawi dapat dengan percaya diri mengalahkan bahkan naga sejati tingkat raja. Bahkan jika mereka dikalahkan, mereka pasti akan bertahan hidup. Oleh karena itu, keempat naga ini adalah kartu truf bagi seluruh klan naga di tahap tanpa alam. Selama keempat naga Tiandou ada di sana, mereka tak akan terkalahkan. Tapi sekarang, mati. Semuanya mati. Roh naga Feng berbicara jujur sambil terisak-isak. Apa? Raja Naga Pohon Merah terkejut. Semuanya mati. Mustahil. Aku terus mengawasi para master tingkat raja dari klan Dewa Roh. Setiap gerakan mereka ada di bawah pengawasanku. Bagaimana mungkin keempat naga Tiandou itu mati jika para master alam Tianli tidak bertindak? Ling Feng berkata dengan wajah sedih, Tuan Raja Naga, Anda tidak tahu, saudara-saudara Peng Wentian lah yang telah tiba. Apa? Para Raja Naga lainnya terkejut. Peng Wentian, ahli teratas dari garis keturunan tingkat tinggi klan Dewa Roh. Kedua saudaranya ada di sini. Raja Naga Mangrove juga terkejut. Bukankah kedua orang ini disembunyikan oleh klan Dewa Roh sebagai harta karun yang berharga? Mereka hampir sama langkahnya dengan Dewa Roh kerajaan, dan kecil kemungkinannya untuk dilepaskan oleh klan Dewa Roh. Mengapa mereka dikirim sekarang? Ling Feng tampak sedih, Tuan Hongsu, apa yang harus saya lakukan? Raja Naga Bakau kini lemas total. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi dia, yang telah menjalani hidup yang begitu panjang, pasti sangat jelas tentang dua bersaudara Peng Wentian, yang diperlakukan sebagai harta karun oleh klan Lingshen. Dua garis keturunan tingkat tinggi dari klan Lingshen adalah Peng Wentian dan Peng Wendao. Kakak laki-lakinya, Peng Wentian, adalah garis keturunan tingkat tinggi dari klan Lingshen dan orang pertama yang berkultivasi di alam tanpa alam. Konon, selama ia mewakili klan Dewa Roh di alam tanpa alam kultivasi, ia akan bertarung di seluruh alam semesta sebanyak 327 kali tanpa satu kekalahan pun. Kalau hanya dia sendiri, keempat naga Tiandou tidak akan mampu menandinginya, kalaupun tidak menang, mereka tidak akan terbunuh. Namun yang lebih kejamnya lagi, Peng Wentian juga membawa serta saudaranya, Peng Wendao. Peng Wendao memang tidak sekuat Peng Wentian, tetapi dia adalah orang dengan peringkat tertinggi di klan dewa spiritual tingkat tinggi yang telah mencapai alam tertinggi. Jika kita menghitung peringkatnya, dia pasti berada di luar 10 besar. Namun, ia mahir membantu orang lain. Selama mereka bekerja sama dengan kakak laki-laki mereka, kedua bersaudara itu menjadi tak terkalahkan. Bahkan naga tingkat raja pun akan lari saat melihat kedua bersaudara ini. Sungguh mengerikan. Apa yang harus dilakukan? Raja Naga Pohon Merah kini juga khawatir, dan berkata dengan suara rendah, apakah situasi ini masih terkendali? Roh para Raja Naga lainnya menghilang, dan tubuh mereka gemetar. Mereka telah menangkap dua bersaudara Peng Wentian. Tuan Hongsu, kedua saudara ini sekarang berteriak-teriak di luar kota nagaku, dan bukan hanya 4 naga Tiandou yang mati. Tak seorang pun bisa menghadapi kedua saudara Peng Wentian ini. Kalau tidak, mari kita berperang melawan kelompok dewa spiritual ini, kata beberapa Raja Naga yang kuat. Mendengar ini, Raja Naga Mangrove menggelengkan kepalanya pelan, tidak. Kaisar Naga masih terlibat dalam warisan cakar emas. Jika kita memulai perang sekarang dan Kaisar Naga tidak dapat mundur, itu tidak akan menguntungkan klan Naga kita. Lagi pula, jika kita memulai perang skala penuh di atas kota Naga, apakah kita masih ingin mempertahankan kota Naga? Terus kirim klan Naga tak terbatas untuk menghentikannya. Aku tidak bisa menghentikannya, kata Ling Feng. Mendengar hal ini, hati Raja Naga Mangrove melunak, dan dia tak dapat menahan diri untuk mengingat manusia tak terbatas yang dengan mudah melintasi tangga Tenglonglong. Dia merasakan sedikit gejolak di hatinya, tetapi segera harga dirinya mengambil alih. Kita harus menghentikannya meskipun kita tidak bisa.
Geram Raja Naga Bakau. Mendengar ini, Ling Feng menggertakkan giginya dan hanya bisa menyeret tubuhnya yang terluka dan berdiri untuk bergerak maju. Sementara itu, Yang Chen masih berkultivasi, tetapi pikirannya dapat melihat segala sesuatu di luar kota naga. Dua sosok luar biasa telah tiba dari klan dewa spiritual di luar kota naga. Dia menggunakan sihir terlarang tingkat ketiga untuk melihatnya dengan jelas. Banyak naga tanpa batas telah tumbang di tangan kedua dewa spiritual ini. Harus diakui, bahkan ia pun harus mengakui bahwa kedua dewa spiritual ini memang cukup kuat. Yang satu adalah angin dan guntur, yang satu lagi adalah api murni. Yang Chen menilai secara diam-diam. Sejak terakhir kali ia menelusuri ingatan klan Dewa Roh, ia telah memperoleh pemahaman tertentu tentang hal ini. Lagi pula, klan Dewa Roh penuh dengan harta karun, dan bohong jika ia mengatakan tidak tertarik pada harta karun itu. Fisik setiap anggota klan Dewa Roh berbeda-beda, dan fisik yang berbeda tersebut tentu akan memiliki efek yang berbeda pada orang kuat yang berbeda. Misalnya, untuk memperoleh hasil yang lebih baik dengan atribut hukumnya, ia harus menemukan dewa-dewa spiritual yang dapat menyamai hukum-hukumnya. Misalnya, sekarang, dua dewa roh yang tak terbatas ini, yang satu memiliki kekuatan angin dan guntur yang tersembunyi di dalam tubuhnya, dan yang lainnya memiliki kekuatan api murni yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Kekuatan-kekuatan ini bukanlah Tao dan hukum para dewa roh, melainkan kekuatan khusus yang ada di dalam tubuh mereka. Kekuatan semacam ini bersifat bawaan, memungkinkan mereka untuk menggunakannya secara alami. Sama seperti dewa-dewa spiritual yang ia amati, yang memiliki angin dan guntur tersembunyi di dalam tubuh mereka, selain hukum mereka sendiri, mereka juga sangat mahir menggunakan teknik angin dan guntur, yang tidak jauh berbeda dengan metode Tao pada umumnya. Ini adalah kemampuan unik yang dianugerahkan kepada klan Dewa Roh. Jika digunakan lebih sering, mereka seolah-olah terlahir dengan lebih banyak konsep dan hukum Dao daripada orang biasa. Saat menghadapi musuh, bagaimana mungkin mereka tidak unggul? Selain itu, klan Dewa Roh memiliki pertahanan bawaan yang sangat tinggi dan jiwa yang kuat, jadi wajar jika mereka tak terkalahkan pada level yang sama. Adapun mengapa Peng Wanli tidak menggunakan kekuatan ini saat melawan musuhnya, mungkin karena dia sendirian dan tidak dapat menggunakan kekuatan ini secara fleksibel. Sulit bagi klan naga untuk menghadapi dua anggota klan Dewa Roh ini, gumam Yang Chen dalam hati. Waktu berlalu cepat, rasanya tidak lama, tetapi bagi Raja Naga Mangrove, waktu itu bagai pisau. Hanya dalam waktu kurang dari 5 hari, jumlah naga yang ia kirim bertambah, beberapa mati, beberapa terluka, dan banyak yang musnah. Setiap kali ia memikirkannya, ia merasa sangat tertekan. Pada saat ini, seekor naga Wujing kembali dari jauh dan berkata dengan suara gemetar, Tuan Raja Naga Pohon Merah, 3 senior Wujing lainnya telah gugur. Aku tahu, Raja Naga Bakau mendesah. Jiwanya telah tercerai-berai, sehingga ia masih bisa melihat semua ini. Ia melihat setiap gerakan Peng Wendao dan Peng Wentian dengan jelas. Tuan Raja Naga, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita mengirim ahli tanpa alam lagi? Tanya orang-orang di bawah dengan susah payah. Banyak naga tanpa batas di dekatnya telah menundukkan kepala, dengan sedikit kepanikan terpancar di mata mereka. Meskipun mereka tak kenal takut dan berani, begitu banyak naga tanpa batas yang telah mati. Sekarang mereka diminta untuk terus maju. Mengetahui bahwa itu adalah jalan buntu, tak seorang pun akan melakukan hal bodoh seperti itu. Kematian tidaklah menakutkan, yang menakutkan adalah kematian yang tidak berarti. Raja Naga Pohon Merah mendesah getir, tidak ada gunanya mengirim lebih banyak. Para Raja Naga kuat lainnya menggertakkan gigi dan berkata, Tuan Kaisar Naga belum keluar dari pengasingannya, dan para Dewa Roh ini tampaknya telah memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan hal ini dengan sengaja. Sialan, Tuan Hongsu, dengan tidak mengirimkan lebih banyak ahli tanpa alam, apa kau berencana untuk berperang dengan mereka? Kita, klan naga, tidak boleh kalah dengan cara yang begitu memalukan. Tidak, kita tidak bisa memulai perang. Raja Naga Mangrove menggelengkan kepalanya sedikit. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa memulai perang, tetapi jika kita terus seperti ini, cepat atau lambat kita akan kalah dan tidak bisa melawan. Ambil contoh Peng Wentian dan Peng Wendao, bagaimana kita harus menghadapi mereka? Kita sama sekali tidak bisa mengatasinya. Hanya kita, para ahli tingkat raja, yang bisa bertindak dan menyatakan perang habis-habisan dengan klan Dewa Roh. Para ahli tingkat raja lainnya sudah terbakar amarah. Perang habis-habisan. Dengan apa? Raja Naga Pohon Merah berkata dengan suara rendah, para dewa spiritual ingin kita memulai perang habis-habisan dengan mereka. Alasan mereka tidak bertindak sekarang adalah karena mereka tidak tahu seberapa besar kemampuan kita. Mereka ingin menggunakan Peng Wentian dan Peng Wendao untuk menguji kita. Jika kita benar-benar memulai perang habis-habisan, sebagian besar kota naga akan hancur dalam sekejap. Jika para dewa spiritual mengetahui kekuatan sejati kita, kitalah yang akan menderita. Perang ini tidak boleh dimulai.
Tapi, siapa yang bisa kita kalahkan, Peng Wendao dan Peng Wentian? Tanya orang kuat tingkat raja lainnya. Anda tidak akan pernah membayangkan ada orang yang mampu menangani keduanya. Mungkin ada seseorang di kota nagaku yang bisa menghadapi Peng Wendao dan Peng Wentian. Raja Naga Mangrove mendesah pelan. Siapa? Para Raja Naga yang kuat ini bingung. Manusia muda yang datang bersama cakar emas, Yang Chen. Setelah Raja Naga Mangrove selesai berbicara, ia tampak menua bertahun-tahun dalam sekejap. Mendengar ini, sekelompok orang kuat membuka mata lebar-lebar. Bagaimana ini bisa dibiarkan? Membiarkan manusia melakukan ini. Di mana martabat ras naga kita? Raja Naga Mangrove berkata dengan dingin, pada titik ini, apalagi martabat yang tersisa. Lagi pula, orang ini adalah pemilik cakar emas, dan dia secara pribadi menyerahkannya kepada klan nagaku. Bukankah ini semakin tidak bermartabat? Tapi bisakah anak ini benar-benar menghadapi Peng Wendao dan Peng Wentian? Jika kita, para Raja Naga, keluar dan menghadapi kedua Dewa Roh ini, kita akan menderita kerugian besar. Raja Naga Pohon Merah mengelus jenggotnya dan berkata, tapi saat ini, aku tidak bisa memikirkan siapapun yang bisa melawan Peng Wendao dan Peng Wentian. Aku akan menelan harga diriku dan meminta mereka untuk maju. Sambil berbicara, Raja Naga Mangrove melangkah ringan menuju kediaman Yang Chen. Jiwa Yang Chen pun terpencar, dan dia secara alami merasakan kedatangan Raja Naga Mangrove dengan sangat cepat. Dia mengambil inisiatif untuk berdiri dan memberi salam, nadanya tenang namun dengan sedikit kesan hikmat, Senior Hongsu. Dia kurang lebih dapat menebak apa yang dimaksud pihak lain dengan kedatangannya. Raja Naga Bakau berkata dengan sungguh-sungguh, Yang Chen, orang tua ini punya sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Apakah karena dua dewa roh di luar? Yang Chen bertanya dengan ragu. Raja Naga Mangrove sedikit terkejut, tidak menyadari bahwa Yang Chen telah menebak sesuatu. Ia mengangguk berat, teman muda Yang Chen memang benar-benar cerdas. Sejujurnya, dengan kekuatan klan naga kita tidak akan mampu menghadapi kedua dewa roh ini. Maaf telah membuatmu tertawa. Bukannya klan naga tidak bisa mengatasinya. Kekuatan tempur kedua orang ini begitu kuat sehingga bahkan manusia, atau ras lain manapun di alam semesta, akan kesulitan menghadapi mereka. Yang Chen berkata, ngomong-ngomong, senior, bagaimana rencanamu untuk meminta bantuanku? Kita bicara lebih lanjut, yuk. Raja Naga Mangrove melambaikan tangannya. Ketika mereka muncul kembali, mereka telah tiba di atas kota Longcheng. Selain Raja Naga Mangrove dan Yang Chen, ada beberapa Raja Naga kuat lainnya, semuanya memiliki mata serius, menatap lurus ke depan pada pertempuran. Yang paling memprihatinkan adalah serangan yang nyaris mematikan dari Peng Wendao dan Peng Wentian tepat di bagian tengah. Rekan Taois Yang Chen juga telah melihatnya. Seberapa kuat mereka berdua? Seberapa yakinkah kau dalam menghadapi mereka? Tanya Raja Naga Pohon Merah dengan ragu. Raja Naga lainnya juga menatap Yang Chen dalam diam, bertanya-tanya apakah Yang Chen benar-benar dapat melakukan sesuatu terhadap kedua monster ini. Yang Chen berpikir sejenak dengan tenang, lalu berkata, para senior, apakah kalian ingin mati atau hidup? Orang-orang kuat ini saling memandang, dan semuanya merasa bahwa Yang Chen agak terlalu sombong. Raja Naga Bakau hanya bertanya kepada Yang Chen apakah dia yakin bisa menghadapi kedua orang ini sehingga situasinya tidak terlalu memalukan. Tetapi Yang Chen begitu baik, dia datang dan bertanya, apakah kamu ingin mati atau hidup? Apakah Yang Chen benar-benar berpikir Peng Wendao dan Peng Wentian begitu mudah dihadapi? Sekalipun mereka bisa dikalahkan, itu tetap akan menjadi tantangan besar, dan membunuh mereka akan jauh lebih sulit. Menangkapnya hidup-hidup bahkan lebih sulit daripada naik ke surga. Bahkan jika para penguasa alam surgawi tingkat raja ini bertindak, mereka tidak akan berani mengatakan bahwa mereka pasti bisa melakukannya. Namun Yang Chen kini bertindak seolah-olah dia bisa membawa dua orang kembali hidup-hidup, yang mana agak menakutkan. Pupil Raja Naga Mangrove juga tiba-tiba mengecil, tetapi untungnya, ia selalu menangani segala sesuatunya dengan tenang, dan ia segera pulih seperti biasa. Ia berkata, tidak perlu membiarkannya hidup-hidup. Jika memungkinkan, bunuh dia di tempat. Jika berhasil, aku yang akan memutuskan. Aku bisa meminta rekan Daois Yang Chen mengambil 10 harta dari istana harta karun Raja Nagaku. Mendengar ini, Yang Chen tersenyum kecil, dan sebenarnya sedikit terharu. Akan lebih baik jika dia bisa menambahkan 10 barang lagi dari istana roh harta karun. Selain itu, alasan sebenarnya dia membantu Raja Naga Pohon Merah adalah karena klan Dewa Roh dipenuhi harta karun. Ia berkata perlahan, Senior Hongsu, ada sesuatu yang harus kujelaskan kepadamu sebelumnya. Tubuh kedua Dewa Roh ini harus menjadi milikku. Tentu saja, jika Tuan Muda Yang Chen benar-benar membunuh mereka berdua, maka mayatnya harus ditangani oleh Tuan Muda Yang Chen. Raja Naga Mangrove tentu saja tidak keberatan. Mendengar ini, tatapan Yang Chen sudah tertuju pada Peng Wendao dan Peng Wentian di kejauhan. Raja Naga Bakau memberitahu Yang Chen beberapa informasi tentang mereka berdua sehingga Yang Chen bisa bersiap.
Ketika Yang Chen mendengar bahwa keduanya bernama Peng Wendao dan Peng Wentian, ia teringat pada Peng Wanli. Tampaknya di antara para dewa spiritual garis keturunan tingkat tinggi, ada beberapa yang bermarga Peng. Selain itu, ada tingkat kekuatan Peng Wentian dan Peng Wendao. Dia tidak peduli tentang itu. Dia selalu memandang orang dengan mata kepalanya sendiri. Sehebat apapun Peng Wentian dan Peng Wendao di klan Lingshen, mereka semua sama saja baginya. Junior mengerti. Mata Yang Chen terfokus, dia melangkah maju, dan melesat langsung ke langit. Beberapa ahli Raja Naga lainnya di alam Tianli melihat Yang Chen menghilang dari tempat itu dan langsung menuju Peng Wendao dan Peng Wentian, mata mereka dipenuhi keraguan. Tuan Hongsu, anak bermarga yang ini terlalu sombong, ya. Bisakah dia menghadapi kedua dewa roh ini? Jejak kebingungan melintas di wajah Raja Naga Mangrove, membuatnya sulit baginya untuk membuat penilaian tertentu. Aku juga tidak tahu. Awalnya aku juga sangat penasaran, jadi aku menceritakan kepadanya tentang reputasi Peng Wendao dan Peng Wentian. Sayangnya, aku tidak melihat rasa takut di matanya. Sepertinya reputasi Peng Wendao dan Peng Wentian tidak lebih dari itu baginya. Raja Naga Mangrove menggelengkan kepalanya, dan ia semakin bingung dengan Yang Chen. Pada saat yang sama, tinggi di langit, banyak orang kuat tingkat raja dari klan Dewa Roh juga menahan diri dan tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Dan di tengah-tengah Dewa Roh yang kuat setingkat raja ini, ada Dewa Roh yang kuat pula. Anggota klan Dewa Roh yang kuat ini jelas memiliki aura yang lebih kuat daripada anggota klan Dewa Roh kuat lainnya. Justru karena itulah ia berada di tengah, sangat agung dan unggul. Tuan Shenwei, kenapa kita harus membuang-buang waktu dengan manusia naga ini? Kenapa kita tidak langsung menyerang mereka saja? Apa kita takut pada manusia naga yang sombong ini? Tanya beberapa prajurit kuat tingkat raja kepada dewa spiritual bernama Raja Shenwei di tengah. Raja ilahi yang perkasa berkata dengan dingin, karena ini pertama kalinya kau di bintang Tianyuan, wajar saja kau tidak tahu apa-apa. Kenapa kita harus bersusah payah menghancurkan klan naga ini? Jika klan dewa spiritualku benar-benar mau, kita bisa saja menghabisi klan naga ini sejak lama. Kenapa kita harus menunggu begitu lama? Bahkan klan naga di puncak kejayaannya pun akan kesulitan bertahan selama beberapa tahun melawan pasukan klan dewa spiritualku. Bagaimana mungkin kita bisa menghancurkan klan naga sekarang hanya dengan sedikit usaha? Apa maksudnya? Sekelompok dewa roh tingkat raja penuh dengan keraguan. Lagi pula, kita dari klan Lingshen harus mempertimbangkan istana Taiyuan. Sekarang kita sedang menyerang bintang Tianyuan, dan istana Taiyuan tampaknya menutup mata, tetapi begitu kita melangkah terlalu jauh, istana Taiyuan akan segera memiliki kesempatan untuk menghentikan kita. Yang harus kita lakukan bukanlah menghancurkan klan naga, tetapi menggerogoti mereka secara perlahan. Biarkan klan naga menjadi milik kita, tetapi orang-orang naga ini tangguh dan sulit dirusak. Namun, klan Lingshenku juga punya banyak waktu, jadi kita bisa bermain perlahan saja, kata Raja Shenwei dengan tenang. Setelah mendengar ini, raja-raja lainnya akhirnya mengerti. Namun, mereka tidak banyak bertanya tentang detail korosi tersebut. Sepertinya mereka tahu betul bahwa bahkan klan Dewa Roh setingkat mereka pun tidak memenuhi syarat untuk mengetahui hal ini. Tuan Shenwei, Peng Wendao dan Peng Wentian yang kau latih memang sangat kuat. Hahaha, dengan kultivasi mereka yang tanpa batas, mereka bisa dengan mudah mengalahkan naga-naga tingkat raja. Sekarang naga-naga ini mungkin sedang putus asa. Beberapa roh tingkat raja tertawa terbahak-bahak. Raja Shenwei berkata sambil tersenyum, muridku, selain para dewa spiritual kerajaan, tak tertandingi oleh siapapun yang setara di surga dan seluruh alam. Wajahnya penuh percaya diri, seolah-olah dia merasa bahwa melakukan hal ini adalah hal yang alami dan mudah dilakukan. Namun, saat dia baru saja selesai bicara, tiba-tiba Raja Shenwei dan beberapa tokoh penting setingkat raja lainnya menoleh. Hah! Seorang manusia muncul di sini. Sepertinya beberapa waktu lalu, ada berita bahwa seorang manusia di Xuancheng muncul di dekat klan naga dan membunuh beberapa anggota klan Dewa Roh kita. Raja Shenwei mengelus dagunya. Menarik. Seorang manusia muncul di sini dan bahkan menemukan kedua muridku. Karena dia mencari kematian, biarkan saja dia melakukan apa yang dia mau. Pada saat ini, Yang Chen memang telah menemukan Peng Wendao dan Peng Wentian di sepanjang jalan. Auranya menyebar samar-samar, dengan cerdik menarik perhatian Peng Wentian dan Peng Wendao. Kini Peng Wentian dan Peng Wendao masing-masing memegang seekor naga tingkat Mahayana di tangan mereka, dan mereka menginjak-injaknya seolah-olah naga itu adalah mainan, siap untuk membunuh kedua naga itu kapan saja. Manusia, Peng Wentian, sebagai kakak laki-laki, menatap lurus ke arah Yang Chen, tak bergerak, menarik bahwa manusia muncul di sini. Yang Chen tetap tenang, menatap naga asli di tangan Peng Wentian dan dua dewa roh lainnya, lalu berkata dengan tenang, lepaskan mereka. Lawanmu adalah aku. Kau, manusia, kuakui kalian memang tampak kuat, tapi kalian agak terlalu sombong. Aku sendiri sudah cukup untuk menghadapi kalian. Peng Wendao berdiri.
Kamu sendiri tidak cukup. Yang Chen tetap tenang seperti biasa. Mendengar ini, kedua bersaudara Peng Wendao dan Peng Wentian saling berpandangan dan tertawa terbahak-bahak, seolah-olah mereka telah mendengar lelucon lucu. Menarik. Peng Wendao tertawa sinis, baru kali ini aku melihat orang yang begitu sombong. Peng Wentian, dengan tangan di belakang punggungnya, menyaksikan saudaranya diejek. Tiba-tiba ia melepaskan auranya, yang menyelimuti sekitarnya. Anehnya, auranya bahkan lebih kuat daripada aura Peng Wendao. Hal ini sedikit mengejutkan Yang Chen, dan dia berpikir dalam hati bahwa Peng Wentian memang orang nomor satu di klan Dewa Spiritual tak terbatas dengan garis keturunan tingkat tinggi seperti yang dijelaskan oleh Raja Naga Pohon Merah. Kekuatan ini memang bagus. Bagaimana denganku? Apa cukup bagiku untuk berurusan denganmu? Peng Wentian mencibir. Yang Chen tetap tenang dan kalem, ku bilang, kalian berdua harus datang bersama. Dia tampak sombong, tetapi sebenarnya dia punya ide-ide cerdiknya sendiri. Mereka berdua sudah tak terkalahkan begitu lama, pasti ada beberapa pemikiran dan ide yang angkuh di hati mereka. Kalau aku memprovokasi mereka dengan sedikit kata, semakin aku mencoba membuat mereka menyerang bersama, semakin kecil kemungkinan mereka akan melakukannya. Memang, dia tidak keberatan Peng Wentian dan Peng Wendao menyerang bersama, tetapi dia tidak ingin memperlihatkan terlalu banyak kekuatan di depan begitu banyak dewa roh yang kuat. Jika Anda dapat menggunakan metode yang lebih sederhana untuk menyelesaikan suatu masalah, mengapa tidak menggunakan metode yang lebih sederhana untuk menyelesaikannya? Seperti yang dipikirkannya, saat dia mengucapkan hal ini lagi, Peng Wentian dan Peng Wendao sama-sama marah. Wah, kurasa kau sedang mencari kematian, teriak Peng Wentian dingin. Peng bertanya dan memutar lehernya, kakak, biar aku saja. Setelah selesai berbicara, dia berdiri di tempat, diikuti Peng Wentian di belakangnya. Peng Wentian tampak cukup percaya diri terhadap adiknya, ia yakin bahwa adiknya mampu meredam kesombongan manusia ini. Melihat ini, Yang Chen mengangkat sudut mulutnya. Saudara yang lebih lemah Peng Wendao muncul. Sesuai rencanaku, Peng Wendao menunjukkan ekspresi jijik di wajahnya, sama sekali tidak menganggap serius Yang Chen. Ia langsung menamparnya dengan telapak tangannya. Api berkobar ke segala arah, membakar menjadi api hitam pekat yang aneh. Api ini disertai hawa dingin yang menusuk tulang, tidak sesuai hukum, tetapi kekuatannya tak kalah dahsyat dari hukum. Begitu dilepaskan, rasanya mengerikan. Inilah bakat khusus klan Dewa Roh yang Yang Chen ketahui sebelumnya. Mereka mampu mengendalikan kekuatan bawaan mereka untuk melawan musuh, seolah-olah mereka memiliki hukum tambahan yang muncul tiba-tiba di dalam tubuh mereka. Sekarang api hitam datang, bahkan Yang Chen merasakan tekanan aneh. Namun tak lama kemudian, Yang Chen menepukkan tangannya pelan. Keheningan mati angin hitam. Angin hitam yang mematikan meraung dan menekan musuh, dan bertabrakan langsung dengan api hitam. Dua warna hitam identik bercampur menjadi satu, membuatnya sulit membedakan mana warna yang mana. Peng Wentian menyaksikan pertarungan antara saudaranya dan Yang Chen dengan mata sedikit menyipit, tetapi segera, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Kebaikan. Belum lama ini, Yang Chen dan adiknya bertarung secara seimbang. Namun, sesaat kemudian, angin hitam mematikan milik Yang Chen tiba-tiba menguasai, langsung memadamkan api hitam adiknya. Wendao, hati-hati, teriak Peng Wentian. Peng Wendao juga menyadari ada yang tidak beres. Merasakan serangan Yang Chen seperti badai yang dahsyat, ia langsung menghentakkan kakinya, hukum kegelapan. Sebuah domain langsung menyebar, mengubah sekelilingnya menjadi kegelapan pekat, membungkus Yang Chen di dalamnya. Tidak semudah itu bagiku untuk menang. Tanya Peng dengan marah. Yang Chen juga terkejut saat melihat Peng Wendao benar-benar menyebarkan hukum kegelapan ke suatu wilayah, langsung mengubahnya menjadi keadaan kegelapan. Sudut-sudut mulutnya berangsur-angsur naik, dan rohnya menghilang, yang tidak banyak artinya di alam kegelapan. Namun dia punya ide lain. Alam bumi. Dia menghentakkan kakinya, dan hamparan tanah pun menyebar ke segala arah, menyelimuti Peng Wendao. Peng Wendao awalnya berniat menggunakan Dao Intent of Darkness untuk menyerang Yang Chen secara diam-diam, tetapi siapa sangka ia juga telah memasuki wilayah kekuasaan Yang Chen. Ia merasa seluruh tubuhnya tenggelam, seolah-olah terjebak dalam rawa, terhimpit gunung, tak mampu bergerak. Domain bumi Yang Chen menangkap Peng Wendao, dan tiba-tiba dia melepaskan tembakan. Tembakan dari jarak 1000 mil. Tembakan yang ditujukan kepada Peng Wendao itu tidak dimaksudkan untuk membunuhnya secara langsung, tetapi mengganggu ritmenya. Berikan padaku. Peng Wendao hendak berbicara ketika tiba-tiba ia merasa seolah-olah ruang dan waktu di sekitarnya telah membeku. Waktu dan ruang semuanya berhenti. Namun suara sapuan Wan Li Yiqiang dari dunia luar tidak berhenti, dan masih datang ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak bagus. Tanya Peng dengan panik, mengetahui keadaan akan menjadi buruk. Pada saat inilah Peng Wentian tiba-tiba muncul di alam gelap. Tiba-tiba, petir menyambar di tangannya, langsung menetralkan tombak Yang Chen. Baiklah, baiklah, manusia, kau benar-benar mampu.
Peng Wentian menyipitkan matanya, menatap Yang Chen di kejauhan, dan berkata dengan suara rendah, aku benar-benar meremehkanmu. Kakak, tanya Peng, masih kaget. Ia teringat adegan di mana ia hampir mati dan merasa ketakutan. Peng Wentian menjilat bibirnya dan berkata, sepertinya kau benar-benar mengatakan yang sebenarnya. Benar, aku harus bekerja sama dengan saudaraku untuk membunuhmu. Yang Chen melihat rencananya telah gagal, dan dia merasa tidak berdaya karena Peng Wentian telah bertindak tepat waktu. Hukum kegelapan merupakan sesuatu yang berada di luar rencananya, yang menyebabkan jari pembalik langit 5 elemen miliknya tidak dapat mengunci Peng Wentian, dan saat ia hendak membunuh Peng Wentian, ia menghalangi Peng Wentian di luar. Sekarang, situasinya telah mencapai langkah yang paling sulit. Artinya, ia harus berhadapan dengan dua saudaranya, Peng Wentian dan Peng Wendao sendirian. Bertarung satu lawan dua tentu saja bukan ide bagus. Namun, ekspresi Yang Chen tetap tenang. Karena hanya dia sendiri yang tahu bahwa apa yang diucapkannya di awal bukanlah suatu gurauan. Dua orang bersama. Terus kenapa? Yang Chen mengangkat sudut mulutnya dengan percaya diri, bukan apa-apa, aku tidak pernah berniat menarik kembali perkataanku. Belum terlambat bagi kalian berdua untuk menyadarinya sekarang. Aku selalu ada untukmu. Mendengar kata-kata arogan Yang Chen, meskipun kedua saudara itu menduga bahwa itu adalah provokasi Yang Chen, mereka tetap tidak dapat menahan amarah. Mencari kematian. Peng Wentian menekan telapak tangannya dan berkata, Wendao, mari kita bekerja sama untuk mengambil nyawa orang ini. Peng bertanya dan mengangguk berat, juga dengan niat membunuh. Yang Chen merasakan niat membunuh yang terpancar dari kedua bersaudara itu, dan menjadi sangat waspada. Ia tahu betul bahwa kekuatan gabungan kedua bersaudara ini tidak sesederhana 1+1. Menurut Raja Naga Pohon Merah, dengan bantuan Peng Wentian, kekuatan tempur Peng Wentian yang sudah mengerikan akan ditingkatkan secara kualitatif. Kehati-hatiannya merupakan hal yang baik. Sebab, tiba-tiba terdengarlah suara guntur yang sangat keras, tanpa tanda-tanda, tanpa warna, turun dari langit tak terjangkau pandangan mata. Napas, warna, dan suara semuanya terhapus oleh hukum kegelapan, membuat Yang Chen tidak sadarkan diri sama sekali. Pada saat dia bereaksi, petir sudah dekat. Berkat Yang Chen pula, ia telah membungkus dirinya dengan prasasti Dao, sehingga saat petir menyentuhnya, petir itu pun menghilang. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.